Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Nasib JJ Slebeu dan kawan-kawan usai Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Sudirman, Jakarta Pusat ditutup pada Selasa 26 Juli 2022. Citayam Fashion Week dikabarkan resmi ditutup lantaran kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu pengguna zebra cross. Sementara euforia terhadap Citayam Fashion Week semakin hari semakin tinggi, hingga membuat nama JJ Slebeu, Bonge, Roy, dan Kurma kian dikenal masyarakat. Mengingat semakin tinggi dan ramainya publik yang berdatangan di Citayam Fashion Week, hal ini kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal tersebut membuat aparat polisi dan petugas Satpol PP menyapu bersih kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat dengan menutup kegiatan Citayam Fashion Week. Terlihat dari unggahan akun Instagram @rumpi_gosip memperlihatkan sejumlah petugas Satpol PP dan polisi tengah berjaga di sana. Polisi tampak memblokade zebra cross yang biasa digunakan untuk catwalk. Mereka mengimbau agar zebra cross yang tadinya dijadikan runway kembali berfungsi seperti seharusnya, sehingga kegiatan yang sering dilakukan JJ Slebeu dan kawan-kawan kini benar-benar tidak akan ada lagi. Lantas, bagaimana nasib JJ Slebeu dan kawan-kawan pasca Citayam Fashion Week ditiadakan? Belakangan banyak bermunculan pilihan untuk memindahkan lokasi Citayam Fashion Week. Usulan yang mencuat diantaranya adalah Monas, Kota Tua, hingga disarankan hanya digelar saat Car Free Day alias CFD. Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza Patria mengusulkan lokasi alternatif sebagai tempat pengganti Citayam Fashion Week adalah di Monas hingga Kota Tua. Dengan begitu, baik JJ Slebeu, Bonge, dan yang lainnya masih bisa kembali berlenggok melakukan catwalk. Usulan lain pun juga datang dari Pemkot Jakarta Selatan. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Sudin Parekraf, Jaksel, diketahui mengusulkan agar Citayam Fashion Week digelar di sejumlah mal. Mabes Polri Ahmad Ramadan memberikan penjelasan di Mabes Polri Jakarta pada Senin 25 Juli. Ia menerangkan keempat tersangka memiliki peran atau bertindak bersalah. Keempat tersangka itu adalah Ahyudin sebagai pendiri ACT, Ibnu Kajar sebagai pengurus ACT, Novaryadi Imam Akbari selaku sekretaris ACT periode 2009 hingga 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT. Dan satu tersangka lainnya Haryana Hirmain selaku Senior Vice President Operasional Global Islamic Philanthropy. Ahmad menuturkan Ahyudin bersama ketiga tersangka lainnya mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya. Ahyudin dan Ibnu disebutkan menduduki jabatan direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Ahyudin selaku pendiri dan ex-petinggi ACT menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul, termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, tersangka Ibnu Kajar disebut membuat perjanjian kerjasama dengan para vendor. Hal ini untuk menjalankan proyek CSR Boeing Community Investment Fund terkait dana kemanusiaan kepada ahli waris korban Lion Air JT610. Bahkan ditetapkan kebijakan penggunaan dana donasi dipotong 30%. Selanjutnya, tersangka Haryana bersama Novaryadi menetapkan pemotongan donasi sebesar 20 hingga 30%. Terkuak, pemotongan itu digunakan untuk membayar gaji karyawan. Saat itu Ahyudin menjabat sebagai Ketua Pembina ACT. Ahmad menerangkan padahal menurut ketentuan pengurus pembina dan pengawas tidak boleh menerima gaji. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal berlapis, diantaranya tindak pidana penggelapan, ITE, dan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama inisial A, usia 56 tahun, tempus kejadian selaku Ketua Pembina. Lanjutnya Ika, ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan. Selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.